kami Tuhan. Kami boleh menjadi alatmu untuk menyatakan kebesaran umat-Mu, menyatakan mujizat bagi setiap umat-umat manusia yang ada di dunia ini Bapa yang baik. Masih banyak saudara-saudara kami yang terikat oleh kegelapan di dunia ini. Masih banyak mereka Tuhan yang menderita. Masih banyak mereka yang tidak mengenal jalan kebenaran itu Bapa yang baik. Kami rindu setiap umat-umat-Mu yang hadir pada saat malam hari ini. Hidup kami dipenuhi oleh Roh-Mu, sehingga kami mampu Bapa yang baik, mampu menjadi alat-Mu untuk menyatakan kebesaran-Mu bagi mereka Tuhan, lewat setiap perbuatan kami, lewat setiap perkataan kami Bapa. Perkataan kami boleh mengandung kuasa Bapa yang baik, yang bisa mencerikan setiap mata yang buta Bapa yang baik. Itu yang menjadi kerinduan kami Bapa yang baik. Hidup kami dipenuhi dengan Roh-Mu, supaya hidup kami menjadi alat-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang ajaib. Saat malam hari ini Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami yatim piatu Bapa. Engkau pasti memberikan Roh-Mu bagi kami saat malam hari ini. Kalau masih ada dari kami yang belum menerima itu Bapa yang baik, saat ini hati kami sungguh-sungguh memohon kepadamu, supaya Roh-Mu itu yang berkuasa di setiap hidup kami, mengubahkan setiap hidup kami, menyiapkan kami Bapa yang baik, sehingga ada pertobatan di setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau sebentar kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Ini hati kami, ini kerinduan kami. Sampaikan apa yang Tuhan mau bagi kami saat malam hari ini Tuhan. Sampaikan Bapa yang baik, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa yang baik. Hamba-Mu Engkau berkati Tuhan, urapi hamba-Mu, sampaikan isi hati lewat hamba-Mu, berkuasa atas hidup hamba-Mu Roh Kudus, sehingga apa yang Tuhan mau boleh itu tersampaikan bagi setiap kami yang ada saat malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu yang sudah membawa kami masuk hadirat-Mu. Hari yang Kau pakai hamba-Mu lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu ini, Engkau menjadi jawaban yang pasti Bapa yang baik. Di saat kami mendengarkan isi hati-Mu, ada kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan, yang coba-coba mengganggu konsentrasi kami, mengalihkan perhatian kami. Saat ini kami satukan hati kami, kami barang kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Roh Kudus berkuasa di tempat ini, berkuasa di hati kami, di pikiran kami, di hidup kami. Biarlah apa yang Tuhan mau itu boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan duduk diam dengan tenang untuk mendengarkan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan melayani Tuhan, juga kepada Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah memasuki hari yang ketiga. Kita terus rindukan Tuhan bekerja atas setiap kehidupan kita. Saya pernah menyampaikan ketika kita doa puasa bersama, dalam sebuah buku yang pernah saya baca tentang Good Morning Holy Spirit yang ditulis oleh Benny Hinn. Di sana dia menceritakan seorang yang bernama Catherine Kuhlman. Dia benar-benar seorang yang dipakai oleh Tuhan karena Roh Kudus, dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan saat sebuah KKR, dia berkata demikian, Roh Kudus adalah pribadi yang sering sekali kita abaikan. Jarang sekali setiap kehidupan kita menyapa Roh Kudus. Namun pada malam hari ini, saya yakin dan percaya seberapa kita yang hadir malam ini, kita terus rindukan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, malam hari ini tema khotbah yang saya ambil adalah The Valley of Shadow of Death, atau yang artinya lembah bayang maut. Ada apa dengan lembah bayang maut? Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari kita sama-sama membuka
kita yang tidak asing dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Haleluya. Mari sebelum kita baca firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Tuhan, ketika kami baca firman-Mu, kami rindu Roh Kudus-Mu mengajar kami hari ini. Kami bukan sekedar membaca, tapi kami mendapat sesuatu dan Roh menuntun hati kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama membaca. 1, 2, 3, ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Ayat ini tidak asing bagi setiap kehidupan kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saya akan buka di dalam bahasa Inggrisnya. Even though I walk through the valley of the shadow of death. Ada kata di sana, valley of shadow of death, lembah bayang maut. Ada apa di sana? Sebelum kita masuk untuk mengerti lebih dalam, Bapak Ibu, di pembukaan khotbah saya mau bawa setiap kehidupan kita, bahwa kita harus sadar dan kita juga harus terima bahwa tidak ada dari antara kita yang sempurna. Kita harus sepakat dulu, tidak ada di antara kita yang sempurna. Tuhan sedang melatih kita. Dia tahu setiap kehidupan kita. Dia melatih kita, Dia mengajar kita, Dia memberikan pengajaran ke setiap kehidupan kita sampai kita mengerti dan terlatih sampai pada tujuan Allah, yaitu sempurna. Tapi nggak ada dari antara kita yang hari ini datang ke tempat ini sempurna. Betul? Kita punya kelemahan, kita punya kekurangan. Ada waktu di mana kita seperti nggak dengar apa yang Tuhan omong, kita nggak tahu apa yang Tuhan maksud dalam setiap kehidupan kita. Tapi sementara waktu itu berjalan, kita sedang dilatih oleh Tuhan, bahkan di dalam lembah kekelaman. Bapak Ibu Saudara terkasih, kadang dalam hidup kita seringkali membuat banyak kesalahan. Kita banyak mengalami kegagalan, jatuh bangun dalam setiap kehidupan. Tapi meskipun demikian, saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Dia selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dia selalu ada. Dia akan mengajar, Dia akan menuntun dalam hidup kita, memperbaiki, memperbaharui kita oleh Roh-Nya dari hari ke sehari. Firman Tuhan bilang tadi, even though I walk through the valley of shadow of death. Valley, lembah, shadow, bayangan, death itu kematian. Lembah kelam. Bapak Ibu, tidak akan ada namanya bayangan kalau tidak ada cahaya. Setuju? Saya minta tolong dulu kepada Ibu Syanturi, tolong matikan lampu semuanya, supaya kita tahu ini tuntunan Tuhan atas setiap hidup kita. Semuanya sudah. Bapak Ibu, gelap bukan? Tapi masih bisa lihat sesuatu. Kenapa? Karena ada cahaya. Karena ada sinar. Kita bisa lihat bayangan kita, benar? Tapi apa jadinya kalau tidak ada cahaya, tak ada bayangan? Betul? Terima kasih. Di dalam, tolong dihidupkan lagi. Di dalam kegelapan tidak ada namanya kenyamanan. Setuju? Di dalam kesesakan tidak ada namanya kenyamanan. Di dalam tekanan, di dalam hal apapun yang menyakitkan tidak ada namanya kenyamanan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Tapi syukur kepada Tuhan, Dia ada di sana. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam lembah kekelaman, dalam lembah bayangan. Dia ada di suatu tempat, Dia melihat kita, Dia memperhatikan kita, dan Dia selalu ada bersama kita.
bagimu. Dia hari ini ada bersama dengan saya dan saudara. Dia ada di mana kita berada. Bahkan hari ini pun saya dengan iman bilang, dia ada di sebelah saya. Dia menuntun saya, dia menguatkan saya. Dan itu juga terjadi bagi setiap kehidupan Bapak Ibu. Roh Kudus ada bersama dengan kita. Entah itu enak, tidak enak keadaannya. Entah itu pahit, dia ngerti segala sesuatu. Dia tahu ada beban di hatimu. Dia tahu ada visi yang menggebu-gebu. Dan dia mau bersedia mengajar setiap kehidupan kita. Kalau kita izinkan itu. Haleluya. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu gak bisa based on your feeling, gak bisa didasari oleh perasaan Bapak Ibu. Engkau merasa Tuhan hadir atau engkau sedang tidak merasa dia hadir, Tuhan tetap hadir. Engkau merasa hari ini jamaah Tuhan atau engkau gak merasa hari ini jamaah Tuhan tetap memandangmu dengan penuh belas kasihan. Karena tadi kita tidak sempurna, kita penuh kekurangan, kita penuh kelemahan, kita berada dalam lembah bayang, kita berada dalam lembah kekelapan, dan kita perlu Tuhan. Dan dia tahu yang terbaik bagimu. Oleh sebab itu dia beri Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Gada dan tongkat, gada dan tongkat itu yang menjadi penghiburan. Bapak Ibu tahu ini tongkat dan gada, staff and rod. Tongkat itu ada lengkungan pada gambarnya. Apa fungsi dari lengkungan ini? Ketika domba mulai tersesat, maka sang gembala akan menarik domba itu. Betul? Saya mau tanya, ketika domba itu saya dan saudara, waktu domba itu ditarik, rasanya enak atau sakit? Sakit. Tapi dibilang gada dan tongkatmu itu jadi penghiburan. Kenapa? Karena di dalam tongkat Tuhan ada pengajaran. Di dalam tongkat Tuhan besar belas kasihannya atas setiap kehidupan kita. Di dalam tongkat Tuhan itu melatih kesensitifan kita. Kita yang bodoh menjadi mengerti. Kita yang nggak tahu, kita yang dulu kita lebih tahu dan lebih mengerti karena Tuhan. Bahkan jujur, mau dibilang tentang sempurna, Bapak Ibu, kita aja berdoa sama Tuhan, kita masih nggak tahu itu benar atau enggak kita doain. Bodoh kita kalau tak ada Roh Kudus. Cara berdoa meminta, karena Roh Kudus yang tuntun sehingga kita mampu berdoa. Itu hal yang sepele. Sama seperti Musa. Musa pertama kali ketika dia baru kenal Tuhan menggebu-gebu, dia bilang, Lord, show me your way. Tunjukkan aku jalanmu Tuhan. Itu pada tahap. Bagi Musa itu udah tinggi banget. Bagi Musa itu ketika dia minta itu udah benar-benar itu yang jadi kepentingannya Musa, keperluan Musa. Ketika Tuhan tunjukkan jalan, tapi Tuhan gak cukup dengan itu. Dia bawa Musa untuk kenal, pakai tongkatnya diajari Musa. Jangan hanya puas, kalau aku tunjukkan jalan. Sampai Musa bilang, Lord, show me your face. Tuhan tunjukkan aku wajah dan kemuliaan. Itu tongkat. Gada dan tongkat berbeda. Gada fungsinya apa Bapak Ibu? Untuk memukul. Kalau dipukul sakit Bapak Ibu? Sakit. Tapi kadang kita perlu dipukul untuk memunculkan karakter kita. Saya punya anak, saya harus terus terang. Saya pukul anak saya kalau dia berbuat salah. Karena saya akan menjadi orang tua yang malah kata firman Tuhan, kalau tongkat ajaran itu tidak diterapkan atas anak. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan memukul, tapi Tuhan memukul dengan belas kasihan. Amin. Haleluya. Dia ada bagi setiap kehidupan kita. Waktu gak ngerasa Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita, tapi percayalah bahwa Dia selalu ada bersama dengan kita. Amin. Dan engkau akan melihat Dia memimpin dan menuntun kita.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita masuk ke ayat yang kelima dengan cepat. Engkau menyediakan hidangan bagiku di depan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Di dalam bahasa Inggris itu dibilang you prepare a table. Jadi hidangan di dalam bahasa Inggrisnya itu table. Kata altar dalam bahasa Ibrani adalah God's table. Kata mezbah dalam bahasa Ibrani God's table, artinya apa? Meja Tuhan. Maksudnya gimana? Tuhan menyediakan meja di depan lawan kita. Apa maksudnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Di tengah-tengah musuh kita siapa Bapak Ibu? Penguasa kegelapan, penghulu jahat, bahkan diri kita sendiri, keegoisan kita, pikiran kita sendiri, perasaan kita, daging kita sendiri. Di tengah-tengah musuh, Tuhan taruh altar di situ. Untuk apa Tuhan taruh altar? Dia sediakan hidangan di depan lawan kita. Untuk apa? Bagaimana kamu dapat menang atas musuh? Stop fokus kepada musuh. Stop fokus kepada apa yang menekan kamu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Mulailah bangun altar. Mulailah bangun mezbah dan sembah Tuhan sampai Dia sendiri yang turun tangan atas setiap kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Naikkan pujianmu seperti yang belum sebelumnya. Naikkan penyembahanmu di hadapan Tuhan, jangan diam. Naikkan terus ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Taruh hidupmu di altar. Sujud di altarnya, bukan di depan altar. Di mana? Di altar. Ku bawa hidupku. Kita taruh hidup kita di altar. Ini aku Tuhan penyembah. Saat ada persoalan yang tidak dapat aku lakukan, aku berjalan dalam lembah kekalahan, aku gak mampu lakukan, aku datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Waktu hidupmu berat, semua menekan dalam setiap kehidupanmu, gak ada cara lain Bapak Ibu Saudara. Bangun altar, sembah Tuhan dan letakkan setiap kehidupan kita. Dan percayalah Bapak Ibu, saat itu terjadi, Tuhan sendiri yang mengurapi kita dengan apa? Minyak. Minyak gambaran apa Bapak Ibu? Kudus. Waktu kita gak sanggup, Tuhan turun tangan memampukan setiap kehidupan. Apa yang membuat saya dan Bapak Ibu itu berbeda? Kita punya roh yang sama, amin? Roh Kudus. Yang membuat saya dengan Ibu Nenggolan berbeda adalah pergumulan. Tuhan bikin, Tuhan beri pergumulan setiap kita sesuai dengan porsinya masing-masing. Lewat pergumulan kita bawa itu ke hadapan Tuhan. Kita akui di hadapan Tuhan. Dan saat kita datang di altar Tuhan, membawa setiap pergumulan kita, sampai kita tidak lagi melihat pergumulan, tapi kita cuma pandang Tuhan yang memberi. Sebagai contoh, orang yang berjalan dalam lembah kegelapan, dia serahkan hidupnya sama Tuhan, dan Tuhan angkat dia. Yakub adalah Israel. Waktu dia mau pulang ketemu sama Esau, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Yakub takut. Sampai Alkitab mencatat dia mengatur barisan, yang paling depan itu kambing domba, lalu barisan berikutnya itu para pekerja, lalu kemudian anak-anak Rahel, Lea, dan terakhir dia bersama dengan Rahel. Saking dia takut, waktu mau pulang dia nggak tahu harus kemana, dia nggak tahu harus curhat sama siapa. Pergumulan takut. Aku sudah menipu kakakku 2 kali, aku sudah mengambil hal yang paling berharga dari kakakku. Jangan-jangan ketika aku pulang, aku akan mati dengan sia-sia. Itu ketakutan. Mungkin kita nggak ngerasain apa yang dia rasakan sama Yakub, tapi ketakutannya sangat hebat saat itu.
Tapi tahukah Bapak Ibu, Yakub mengalami lembah kekelaman, Yakub mengalami lembah banyak maut. Tuhan gak tinggal diam. Dia memperhatikan Yakub dan Tuhan datang sama Yakub. Alkitab mencatat Yakub dan Tuhan bergumul, bergulat. Sampai Yakub bilang, Tuhan, I don't want to let you go. Aku gak mau biarkan engkau pergi Tuhan sebelum engkau memberkati aku. Aku gak mau biarkan engkau pergi sebelum engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, sebelum engkau memberkati aku, kata Yakub. Firman Tuhan mencatat sampai pangkal paha Yakub itu terpelecok. Bapak Ibu Saudara terkasih, berjam-jam sampai Tuhan memberkati. Malam ini sama dalam kehidupan kita. Tuhan, aku gak biarkan engkau berlalu, aku mau juga jamah engkau. Yang kedua, Hana juga melewati lembah bayang, melewati lembah kekelaman. Apa yang dilakukan oleh Hana? Kita semua tahu. Dia dimadu. Dia tidak punya keturunan. Dia menjadi cemooh bagi banyak orang. Yang kedua, dia rindu punya anak, kandungannya nggak bisa madu, kata firman Tuhan. Dan yang lebih menyakiti adalah perkataan dari Elkanah. Saya adalah seorang istri. Kita yang wanita sepakat, hal yang paling menyakitkan bagi seorang wanita adalah ketika suaminya tidak setia. Betul atau tidak? Betul. Karena gak ada istilah wanita mau berbagi. Tapi apa kata Elkanah? Hana, jangan sedih, jangan nangis. Bukankah aku lebih berharga daripada banyak laki-laki? Mungkin sama ini kita baca firman Tuhan, itu perkataan yang menguatkan, betul gak? Tapi ternyata perkataan Elkanah itu kosong. Kalau kau benar-benar cinta sama aku, kau gak akan mungkin ambil istri lagi. Kau gak akan mungkin hanya dengar perkataan orang lain. Sakit sebagai Hana. Tapi dalam lembah bayang maut, dia datang sama Tuhan. Aku gak tahu lagi apa yang harus aku minta di hadapan Tuhan. Sampai waktu Roh Kudus menjamah, dia hanya komat kami gak tahu ngomong apa. Tuhan hadir di sana. Tuhan juga hadir malam ini. Tuhan hadir di sana. Tuhan hadir malam ini di sini. Kalau dia memperhatikan Yakub sedemikian rupa, dia juga memperhatikan setiap kita dengan segenap kerinduan kita. Semua rambut kita terhitung di kepala kita terhitung begitu. Apalagi kerinduan kita malam hari ini di hadapan Tuhan. Jangan cukup puas hanya di mata kaki. Om Dovi sudah bahas, bahkan ketika kita berdoa itu baru sepinggang. Malam ini nantikan, Tuhan, aku mau Engkau menjamahku malam ini. Mari kita ambil sikap doa. Kami mau bawa semuanya di hadapan-Mu Tuhan, dan tidak ada yang tersembunyi. Engkau tahu di dalam kelemahan kami